Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi tentang pengalaman meditasi. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana hubungan pikiran dengan fisik. Kali ini kita masih bicara tentang pikiran dengan fisik. Bagaimana keterhubungan mereka. Saya masih mengulang tentang apa itu pikiran. Nah, pikiran itu adalah komando bagi fisik. Segala aktivitas fisik yang meliputi bicara dan berbuat dikomandoi oleh pikiran. Terus siapa yang memberi ide-ide untuk pikiran melakukan atau membuat proyek berpikir untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu? Yang pertama adalah rasa. Rasa yang mengulik-ngulik pikiran. Lihat tuh ke kiri tuh. Ada sesuatu tuh. Dari melihat sesuatu, pikiran punya ide. Dari indera pengetahuan punya ide. Tapi yang utama mengulik pikiran itu rasa. Makanya ketika rasa bisa menjadi mitra pikiran, maka kesadarannya tentu bukan kesadaran pikiran lagi. Sehingga kita juga bisa memilih mana yang harus dilihat secara serius, mana yang sepintas, dan mana yang tidak harus dilihat. Katakan demikian. Jadi kesadaran itu yang paling penting. Jadi pikiran itu tergantung kesadarannya. Terjagalah semua indera ketika pikiran berkesadaran yang lebih tinggi, bukan hanya kesadaran pikiran. Tapi kalau pikiran dengan kesadaran pikiran, maka suka-suka dia, karena norma tidak ada di sana. Norma tidak ada di sana. Sedikit sekali lah norma ada di sana, kalaupun ada. Karena pengalamannya barangkali gitu. Jadi kembali kita ke soal fisik. Saya teringat 10 tahun yang lalu, belum sangat. Kita kira 10 tahun yang lalu lah. Saya punya teman seorang dokter. Sekali waktu kita ngobrol, dia katanya mau ngambil S3 untuk sebuah bidang ilmu penelitian apa, saya tidak tahu. Dia bingung masih apa yang harus diteliti gitu terkait dengan pekerjaannya. Dia sebagai dosen di perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta. Nah, dia kenapa bisa kenal dengan saya? Dia suka dengan spiritual setelah dia terinspirasi baca bukunya Deepak Chopra tentang jiwa. Selalu akhirnya kita bergaul, kita berteman baik, udah seperti keluarga. Sekali ngobrol dengan dia, saya bilang begini, lu tahu nggak fungsi puting dulu kan dokter, saya bilang gitu. S2 lagi, mau S3 lagi, saya bilang gitu. Bercanda saya begitu. Iya ya, apa ya? Enggak, lu jawab aja apa, saya bilang gitu. Menurut pengetahuan sebagai dokter. Ya biasalah, semua orang juga mengatakan ya seperti itu gitu. Ya pengetahuanku sama dengan pengetahuan orang lain yang seperti, dia panggil saya abang. Yang seperti abang tahulah gitu. Saya bilang begini, lu percaya nggak? Saya bilang, putingmu itu, puting kita ini, biar laki-laki biar perempuan, itu adalah mesin regenerasi sel. Kata dia gitu, nggak percaya dia. Lu cobalah lihat, lu lihatlah literatur, lu kan dokter, lu bisa akses kepustakaan seluruh dunia ini. Bertanya di sanalah, saya bilang. Kalau lu nggak percaya, gitu. Saya bilang begitu. Berapa minggu kemudian kita ketemu kembali, dia menyatakan, aku sudah cari berbagai catatan yang menyatakan itu sebagai mesin regenerasi sel. Nggak ada, belum ada katanya. Kalau gitu aku putuskan untuk meneliti itu untuk gelar doktorku nantinya katanya. Bagus, saya bilang. Dicari sama dia. Tapi ketemu lagi berapa bulan kemudian, nggak ada yang menjadi sponsornya gitu, malah menjadi promotornya katanya. Karena kayaknya belum ada yang menemukan itu gitu. Dia bilang begitu. Lu percaya nggak? Saya bilang gitu. Ya percaya nggak percaya, kata abang kan ngomong nggak salah aja, orang abang bukan dokter dan nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Gini deh, gua menemukannya melalui meditasi. Mau nggak kamu saya tandem untuk meditasi untuk melihat apa fungsi puting itu? Oh jangan sekarang katanya. Oke, kapan kita cari waktu? Ayo, akhirnya kita ke rumahnya.
Di rumahnya kita bersama keluarganya, ada keluarganya menyaksikan. Kami tandem meditasi. Nanti kita ceritain bagaimana bisa tandem meditasi. Akhirnya dia termeditasikan bersama saya, dan setelah itu dia tunduk sujud syukur. Dia kebetulan beragama Nasrani. Puji Tuhan, dia bilang, aku ditunjukkan bagaimana mekanisme kerjanya dan aku catat itu dalam otakku. Aku akan ambil itu. Penelitianku tentang itu. Berapa lama kemudian saya tanya, kenapa belum ada promotornya katanya. Tapi aku akan pergi, dan sepertinya teman saya itu sekarang lagi tinggal di luar negeri. Saya nggak tahu di mana, tapi jarang kontak-kontak lagi. Kira-kira begitu kehebatan fisik kita. Akhirnya dari sana saya meneliti lagi, apalagi mesin regenerasi sel dan mesin aktivasi DNA. Di situ saya dapat pengalaman ketika masuk ke dalam ekstasi. Saya tidak kepingin merasakan bagaimana ekstasi itu, tapi saya kepingin melihat proses ekstasi itu bagaimana gitu. Saya temukan lagi di sana bahwa klistoris itu juga justru dia mesin aktivasi DNA. Aktivasi DNA merupakan mesin aktivasi DNA. Mungkin demikian juga jadi kejadiannya jadinya. Orang-orang yang sudah menopause, dia biasanya fisiknya langsung cepat drop gitu. Karena mungkin mesinnya sudah tidak dipergunakan dengan baik. Mohon maaf, ini bahasa orang-orang dewasa ini. Jadi, saudara-saudaraku, kalau masih punya kesempatan untuk memperhatikan yang dua hal itu, perhatikanlah. Rasakan dan yakini bahwasanya dia adalah mesin regenerasi sel dan aktivasi DNA, sehingga dia akan bekerja maksimal. Dan kita akan tetap sehat, bahagia, dan insya Allah bisa umur kita mencapai takdir yang ditetapkan. Bukan terjadi proses percepatan. Mohon maaf. Nah, kembali kepada sel tadi, saya bilang. Sel tadi. Nah, sel tadi kan merupakan jaringan, fisik tadi kan merupakan jaringan sel. Sel yang berjejaring membentuk jaringan sel, kemudian membentuk organ membentuk jaringan organ membentuk jaringan tubuh. Pengetahuan mengabarkan itu. Jadi sel itu sendiri dia punya station sebagai penguat. Seperti nafsu, dia akan menjadi penguat bagi gesekan sehingga bisa keluar suara kita. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Terjadi gesekan, banyak hal bisa terjadi. Terjadi gesekan bisa banyak hal terjadi. Berbeda dengan singgungan gitu ya. Singgungan juga banyak hal terjadi, tapi lebih kepada kolaborasi. Nah, mungkin tandem meditasi saya dengan saudara saya yang dokter itu mungkin kolaborasi. Tapi saya pernah menelitinya memang kolaborasi. Karena konsep doa yang utama di sana. Konsep doa yang utama di sana, maka energi atau power yang ada di badan saya masuk ke power, bersinergi dengan power saudara saya itu, sehingga kami sama-sama masuk dalam kondisi meditasi, dan dia mengetahui, oh benar, bahwa puting adalah mesin regenerasi sel. Di simpul-simpul saraf itu penguat. Makanya saya bilang penguat, simpul-simpul saraf itu penguat. Penguat energi yang datangnya dari pusat energi. Dari mana pusat energi itu? Pusat energi itu ada tulang ekor. Di sana powernya luar biasa. Banyak orang mengatakan di pusat. Di pusat itu bukan power yang sesungguhnya. Tapi power yang menghubungkan kita dengan luar tubuh kita. Di pusat memang. Sebelum anak-anak menganjak pada usia 3-4 tahun sampai 7 tahun, memang dia ada hubungan hubungan internasional lah, kira-kira gitu. Menteri luar negerinya lah kira-kira gitu. Ada di ubun-ubun, tapi ubun-ubun nama-nama rapat dan mohon maaf, smoker, jadi kadang-kadang ada batuk-batuknya dikit. Jadi di sini hanya sebagai indikasi sekarang. Makanya kalau kita mulai konsentrasi, terasa berdenyut-denyut ubun-ubun kita itu tandanya
indera-indera sudah mulai terangsang untuk patuh. Sel-sel terangsang semua, itu indikasi. Jadi kalau kita merasakan energi sesuatu, biasanya situ yang berdenyut duluan. Tapi power kita memang, power yang hubungan dengan luar, kita memang power fisik ya terutama ya, itu memang di pusat. Tapi sumber power yang sesungguhnya ada di tulang ekor itu, di ujung tulang ekor itu, sel inti itu. Besar sekali power di sana. Dia power itu bisa bekerja hanya menggunakan pikiran saja, juga bisa bekerja dengan pikiran bersatu padu dengan fisik. Saya pikir pengetahuan ini dapat meningkatkan kemampuan atlet kita. Kenapa demikian? Karena kita bisa konsentrasi pada power yang dibutuhkan. Apakah power untuk gerak otot kaki, gerak otot tangan, gerak otot yang lain. Itu bisa didapatkan, dilatih. Memang harus berlatih. Berlatih itu menjadikan kita lebih terbiasa mekanisme berpikir yang menggerakkan semua otot-otot kita. Demikian dengan kecerdasan. Kita bisa fokus kepada, untuk anak-anak kita fokuskan. Misalnya dia senang dengan matematik atau senang dengan eksak. Kami belum menyatakan sebagai eksak sosial, gitu, politik, kira-kira gitu. Jadi orang yang senang-senang dengan fisika atau namanya itu bisa diarahkan ke sana untuk lebih cerdas. Jadi meditasi itu bukan mistik, itu teknologi yang akan menggali semua potensi diri kita. Sekaligus kita bisa memahami siapa Tuhan kita dan bagaimana mekanisme hubungan pencipta itu dengan kita sebagai ciptaan. Sehingga apa yang terjadi? On the track. Kita tidak mengharapkan jadi suci, jadi sufi, itu hak masing-masing. Itu antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan kepercayaan tentang agamanya, dengan norma-norma yang dianutnya. Agama yang lain boleh minum anggur, kita tidak boleh minum anggur, ya jangan kita menyeberanglah, kira-kira gitu. Jadi tergantung kepada ajaran yang dianutnya. Bukan harus menjadi kiai juga, tidak. Tapi harus menjadi mengerti. Begitu mengerti bisa memaknai, sehingga bisa memproduksi sesuatu. Saya punya keyakinan, kalau ini kita kembangkan pengetahuan ini, kita akan memiliki orang-orang yang spesial. Orang-orang yang bisa membanggakan negeri ini. Barangkali itu maksud Bung Karno dulu. Beri aku 10 pemuda Indonesia. Mungkin begitu ya. Karena dia paham sesungguhnya. Dia paham tentang konsep meditasi itu. Jadi, jangan abaikan fisik, jangan abaikan pikiran, jangan abaikan seluruh aspek tubuh kita. Karena dia sangat berperan dalam segala hal terkait ucapan dan perbuatan kita. Meditasi adalah menguak tabir untuk itu semua. Mohon maaf, anak-anak saya kadang-kadang begini dia. Ya, aku nggak belajar nih, besok mau ujian gimana ya? Udah, kenapa nggak belajar? Saya bilang, males ya kau. Saya coba kolaborasi, pelajaran apa yang kamu nggak paham? Kira-kira ini ya. Bayangin aja gitu. Bayangin aja gitu. Bayangin pelajarannya kira-kira gini. Nanti besok dia ngelapor, dapat ya. Demikian juga dengan olahragawan. Demikian juga dengan ilmuwan. Karena kenapa? Yang ide awal pikiran bergerak itu kesadaran. Nah, kalau kesadarannya tertinggi, maka ide-idenya brilian. Dan analogi untuk memecahkan idenya menjadi wujud, itu juga brilian. Terjadi proses percepatan pembangunan dan segala macam. Tapi siapa yang percaya ya? Apalagi teman-teman saya nggak percaya saya. Masa lu begini? Pasti begitu teman-teman saya. Karena tahu mereka muda saya bagaimana gitu. Tapi kan kita nggak, masa lalu itu nggak penting lah. Seperti gini, kita pergi ke Bandung. Setelah sampai Bandung kan nggak penting cara kita sampai ke Bandung. Udah sampai ke Bandung gua gitu. Mau apa lo? Cara gua mau gimana terserah gitu. Kira-kira gitu candanya.
Tapi jangan dipakai itu. Obrolan ini jangan dipakai, tapi kira-kira begitu. Banyak hal yang bisa kita dapat. Perpaduan antara pikiran dengan fisik saja udah luar biasa. Kenapa? Saya bilang, ketika terbangkitkan yang namanya simpul saraf, maka akan memiliki power fisik yang luar biasa. Sudah itu, kita bisa berkomunikasi dengan yang di luar diri kita. Hanya melalui fisik. Tidak ikut kesadaran yang belakang. Bisa berkomunikasi dengan diri kita, misalnya dengan angin, dengan apa. Kita bisa melakukan komunikasi itu. Banyak kita dengar olahragawan tingkat dunia yang jarang latihan, tapi dia hanya diam ketika teman-temannya latihan. Dia sebetulnya lagi meditasi, membayangkan apa yang akan dilakukan. Oh, kira-kira begini kulakukan. Oh, kira-kira begini kulakukan. Nah, terbawa kesadaran itu ke dalam realita pada saat dia bermain. Bingung orang kan, lu kok nggak latihan tapi hebat gitu. Jadi kira-kira begitu saudara-saudaraku, hubungan pikiran dengan fisik itu luar biasa kalau kita bisa bangun sinergi. Tapi untuk menundukkan fisik, kesadaran fisik terlebih terkait dengan indera spiritual. Kenapa saya bilang indera spiritual? Karena memang dia tidak kelihatan. Dan dia memang spirit sifatnya. Secara fisik dia fisik, tapi apanya lebih kepada spirit. Jadi ketika ini bisa sinergi dan kesadarannya bisa lebih tinggi, maka akal, nafsu, ego akan tunduk kepada pikiran. Nah, kalau sudah tunduk kepada pikiran dan pikiran mengetahui berapa hebatnya power yang dimiliki oleh mereka, maka power ini bisa dihimpun menjadi sesuatu pada realita kehidupan kita. Saya berharap ini bisa terjadi sehingga semangat founding father kita bisa terwujud. Menduniakan Indonesia dan mengapresiasi semua anak bangsa. Itu yang saya suka kadang-kadang sedih. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk berperan di situ? Gak ada sama sekali. Menduniakan Indonesia dan mengapresiasi semua anak bangsa. Itu saya dengar ketika dia mendirikan Televisi Republik Indonesia. Bahwa televisi itu diharapkan dapat menduniakan Indonesia. Itu yang saya kadang-kadang sedih. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dengan adanya diskusi kita ini ada gagasan-gagasan saudara-saudaraku untuk bisa mengapresiasi pengetahuan ini menjadi sesuatu yang menjadi membanggakan bangsa ini. Paling tidak membanggakan keluarga kita dulu lah. Sampai jumpa saudaraku esok hari dengan tema yang berbeda. Tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.